tapi Anda. Kenapa jadi gue? Salah apa gue? Bukannya tadi siang Anda dengan sengaja nyerempet mobil saya? Kalau cuma sahabat, tidak akan sampai melakukan hal senekat itu, se-ekstrim itu. Maksudnya ini apa, Dimas? Ya, nuduh nggak pakai bukti itu sama aja fitnah. Sekarang kamu boleh ngelak, tapi tim saya sedang mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan nantinya akan menyeret Anda ke pengadilan. Oke, coba aja. Silahkan. Tapi kalau sampai nggak terbukti, gua yang nuntut lo. Kita semua tahu kok ada di sini masalahnya apa. Perkara lo selingkuh sama perempuan ini. Saya tunggu. Cukup, nggak usah saling menyalahkan. Aku tahu, kamu mencari alasan untuk menyalahkan orang lain, kan? Arsy! Jadi makin paham gue habis denger omongan Arsy. Ternyata lu tuh emang manipulatif dan playing victim ya? Ini gue jelasin, lu dengerin gue baik-baik. Gue, Arsy sama Rama itu emang sahabat deket. Gak ada hubungan apa-apa di antara gue sama Arsy. Tapi mata Anda mengatakan sebaliknya. Gak usah ngajak gue debat. Cuma nambah salah paham doang. Mending sekarang lu susul Arsy, lu anter dia pulang. Dia bisa sendiri. Udah besar. Lu biarin dia pulang malam-malam gini sendirian. Gak kepikiran kalau nanti kejadian apa-apa. Enggak sama sekali. Sayang, kalau kamu Nanti aku nyusulin hubungin dia, kamu. sayang, aku gimana dong? Nyebelin banget sih. Hei! Hei, masuk. Enggak, Hei, Arsy. Hei. Masuk nggak? Arsy. Nggak mau, aku bisa pulang sendiri. Ayo masuk. Masuk nggak? Arsy. Hei. Ngeyel. Raja, lepasin! Raja, lepasin! Hei! Hei! Apa-apaan ini? Enggak, Mas. Mbak kenal sama dia? Udah hajar aja. Lu ngerampok ya? Jangan. Ini suami saya. Oh, urusan rumah tangga tuh. Iya. Kami minta maaf. Biasa suami istri ada ribut-ribut kecil. Kalau mau berantem sama lakinya jangan di sini. Nah betul. Kami minta maaf. Maaf ya, Mas. Untung nggak kita pukul. Tuh, tuh. Ayo. Mau digendong lagi?
Ingat ya, Arsy. Jangan pernah kamu perlihatkan wajah sedih kamu dan kesal kamu. Pasang wajah ceria. Emangnya saya ini pemain drama seperti kamu? Hapus air mata buaya kamu, Arsy. Karena nggak akan mempan di hadapan saya. Perlu kamu ingat. Dan akan selalu saya ingatkan bahwa kamu tidak akan pernah diterima di keluarga saya. Sampai kapanpun. Den, Non Arsy, baru pulang. Gak usah basa-basi. Simpan mobil saya di garasi. Siap, Tuan sudah tidur. Non Arsy. Iya, Pak. Non, habis nangis. Enggak, Pak. Saya tadi di dalam mobil nguap-nguap terus. Ngantuk, Pak. Astagfirullahaladzim. Non, dalam sebuah pernikahan itu banyak yang diawali dengan kerikil-kerikil tajam yang kalau terinjak itu sakit. Tapi itu semua harus dimaklumi karena Non Arsy dan Den Raja itu dua orang asing yang dipertemukan dan dipersatukan dalam pernikahan. Maaf kalau Pak Jamal lancang. Pak Jamal memang belum menikah. Tapi Pak Jamal sering mendengar kawan-kawan bercerita bahwa di awal mereka menikah, itu banyak yang tidak mengalami keadaan dengan baik-baik saja. Banyak masalah. Non Arsy jalani semuanya dengan ikhlas ya. Dengan sabar. Insya Allah Pak Jamal selalu mendoakan Non Arsy agar Non Arsy terutama Den Raja agar Allah selalu meluluhkan hatinya agar lebih sayang sama Non Arsy. Terima kasih, Pak Jamal. Saya izin masuk dulu. Kasihan Non Arsy. Salah apa dia? Begitu teganya Dan Raja selalu menyiksa batinnya. Hayo, ketahuan nyebut-nyebut Non Arsy. Jangan-jangan Pak Jamal pengagum Non Arsy. Bahaya nih. Sumi. Kamu tuh kalau ngomong disaring dulu, difilter dulu, jangan asal jeplak. Asal kamu tahu ya,
perempuan solehah yang Pak Jamal kagumi adalah Non Arsi. Asal kamu tahu. Tuh kan, kagum itu artinya suka, Pak Jamal. Sumi, yang namanya kagum itu bukan berarti suka. Nur Arsi itu adalah wanita solehah. Selain dia pandai ngaji, dia juga berbakti sama suaminya. Dan itu jarang. Jarang perempuan sekarang itu seperti dia. 1 berbanding 1000, 1.000.000 bahkan. Masukin mobil. Rasa cinta aku lebih besar daripada rasa kecewa aku ke kamu, Arsi. Aku nggak mungkin bisa benci sama kamu. Aku terlalu sayang sama kamu. Aku terlalu cinta, Arsi. Aku bersumpah. Aku bakal ngelakuin segala cara supaya bisa dapetin kamu. Apapun itu. Ya Ran, Kamu tuh gimana sih? Aku dari tadi nungguin kamu telepon loh. Berarti kalau aku nggak telepon, kamu nggak akan telepon aku kan? ya sorry aku baru sampai rumah. Sama Arsy. Ya menurut kamu sama siapa lagi? Kamu lagi berduaan di kamar sama Arsy. Sayang, jawab dong, kok diem sih? Kamu lagi berduaan di kamar sama Arsy. Iya sayang, aku lagi sama Arsy. Aku udah nggak bisa deh di situasi ini. Kamu tuh bisa nggak sih cepet ceraiin dia? Sayang, kan aku minta kamu untuk sabar. Sekarang kondisinya belum tepat untuk aku melakukan hal itu. Gimana sih cara biar kamu gak marah terus sama aku? Kamu tuh suruh aku sabar terus. Aku kurang sabar apa lagi sih? Kamu tuh harus tegas sama dia. Dia tuh udah mengganggu hubungan kita banget. Ran, aku bakal ceraikan Arsy. Ran, aku ngerti. Aku ngerti. Tapi please, persoalannya gak segampang itu untuk aku menceraikan Arsy sekarang. Rani, Papa pasti akan sangat marah dan kecewa sama aku. Apalagi kalau Papa tahu anaknya nikah sama Arsy itu cuma pernikahan pura-pura doang. Dan ditambah, Papa itu udah sayang banget sama Arsy. Aku nggak ngerti ya. Selalu ini terus alasan kamu. Papa udah sayang banget sama Arsy. Ya, padahal kalau kamu nikahin aku sebagai menantu juga bisa kok ambil hati papa kamu. Lagian apa sih lebihnya Arsy? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kenapa kamu sekarang malah diem? Ran, aku tinggal ya. Aku mules. Sayang denger ya, kalau kamu terus gantungin aku dan ngulur waktu kayak gini, terpaksa aku harus pakai cara aku.
maafin aku Raja. Tapi aku gak bisa diem terus. Aku harus mengejar waktu. Kamu harus nikahin aku sebelum janin di perutku ini makin membesar. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Saya akan membebaskan kamu untuk terus berhubungan sama Dimas. Karena saya pun juga nggak peduli sama hubungan kamu. Silakan sepuasnya. Lakukan apapun yang kamu mau. Arsy, mau kemana kamu Arsy? Saya nggak serendah yang kamu pikirkan. Arsy, nggak usah sok jual mahal kamu Arsy. Kamu nggak usah sok jual mahal, kamu sok suci Arsy. Hah? Ingat ya, kamu nggak lebih dari seorang wanita yang munafik, tukang selingkuh, wanita yang sudah menghancurkan perasaan kakak saya. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
Tadi Sumi kenapa nangis? Non, Sumi terharu banget. Sumi jadi ingat almarhum Ibu Sumi. Cara ngajinya, suaranya, sama banget kayak Non Arsi. Raja, kamu udah menikah, punya istri. Hargain dong perasaannya. Kamu terima telepon mau pergi ketemu sama perempuan malam hari. Ini istri kamu. Kelihatan banget kalau papa sangat sayang sama Arsy. Saya yakin banget papa nggak bakal setuju dan sangat kecewa kalau saya mau menceraikannya dan justru menikahi Rani. Saya yakin kalau sampai tahu saya selalu menyakiti Arsy, papa pasti akan marah sekali. Astaga. Apa lebih baik saya pindah aja ya secepatnya dari sini? Iya, Bu. Hari ini saya masuk. Tapi saya izin suami saya dulu. Ini udah siap kok, Bu. Tinggal berangkat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mau kemana kamu? Hari ini aku mau kembali kerja, Raja. Itu juga kalau kamu izinin. Sekarang kan aku udah jadi istri kamu. Terserah kamu. Dan lagi pula kamu gak perlu izin sama saya. Toh kan juga pernikahan kita bukan pernikahan beneran. Kita bukan suami istri. Cuma pura-pura. Apa-apaan sih kamu? Aku pamit dulu ya, Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dias, kamu mau ke kampus ya? Iya, Bu. Assalamualaikum. Dia pergi dulu ya. Kamu gak diantar ibu aja? Enggak deh, Bu. Dia nggak mau lagi naik motor ke kampus. Lah. Kenapa? Kan biasanya juga kemana-mana diantar ibu naik motor. Bu, Dias malu, Bu. Malu. Secara nih ya, kakak Dias nikahnya sama konglomerat. Terus Dias naik motor. Malu banget dong, Bu. Kalau teman-teman Dias tahu ke kampus naik motor butut kayak begini. Lagian kakak ini nikah sama orang kaya, termasuk terkaya di Jakarta. Masa naik motor butut sih? Kita jauh banget derajatnya, Bu. Astagfirullahaladzim. Tias, denger ya. Kamu itu harus sadar yang kaya raya itu keluarga kakak ipar kamu, bukan kita. Iya, tapi kan kita keluarga Kak Arsy juga, Bu. Sama dong. Ya gini dong, Ibu minta aja sama Kak Arsy beliin mobil, kan gak susah. Toh Kak Arsy kemana-mana naik mobil mewah, anak kesayangan. Masa beli mobil sedan doang susah banget? Ya Allah. Terus sekarang kamu mau ke kampus naik apa? Ya mendingan dia naik angkutan umum daripada naik motor butut kayak begini. Udah deh, Bu, dia telat nanti ya. Dia pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Dahlia. Waalaikumsalam.
Ada apa ya, Pak? Saya mau nagih kredit panci, Bu. Ah. Ibu ini kalau ditagih pura-pura lupa. Enggak kok, sudah saya siapkan. Sebentar ya, saya ambil. Silakan duduk. Makasih, Bu. Aku bersama anak-anak murid pengajiku. Arsy, Iya, Pak. kamu mau kemana? Arsy mau ke TPA, Pak. TPA? Taman Pendidikan Al-Quran, Pak. Tempat Arsy ngajar. Hampir aja papa salah paham. Habis kamu ngomongnya TPA. Bisa aja kan artinya lain? Iya, Pak. Udah mulai ngajar sekarang? Harusnya besok sih, Pak. Cuman hari ini itu Arsy siap-siap dulu. Oh iya, iya. Arsy juga udah minta izin sama Raja. Ah, iya. Bagus. Papa setuju kok. Kamu berangkat sama siapa sekarang? Karena Pak Jamal lagi servis mobil. Habis itu mau nganterin Papa ketemu sama Iqbal. Yang dari Aussie udah pulang. Arsy naik taksi online, Pak. Naik taksi online? Enggak dong, jangan dong. Raja gimana sih ini Raja? Raja! Raja! Iya, Pak. Kenapa, Pak? Kamu ini gimana sih? Kamu biarin istri kamu naik taksi online. Tega kamu. Anterin. Loh, Arsy sendiri? Kamu gimana sih? Kan tadi aku udah nawarin kamu, tapi kamu malah nolak. Yaudah, aku anterin ya. Lagian aku tuh selalu siap nganter kamu kemanapun. Ya. Kalau kamu butuh aku, kan aku ini suami kamu. Minta tolong sama aku ya. Kalau gini kan gak enak sama papa. Pak, kita kan suami istri. Harus mesra. Ya sudah kalau gitu, Raja dan Arsy mau jalan dulu, Pak ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ngapain coba? Pakai bilang mau jalan sendiri sama papa. Loh, kan memang kenyataannya begitu. Pas bikin repot aja. Udah deh, nggak usah ngajak ribut. Ya lagian kamu ngapain pakai bawa-bawa papa segala? Caper banget. Gak usah kayak gitu, papa masih merhatiin kita. Merhatiin gimana? Kalau nggak percaya, kamu lihat sendiri aja, aku nggak bohong. Kenapa, Pak? Terus kapan kalian mau honeymoon?
Papa nanti minta sama asisten Papa untuk cariin villa yang bagus buat kalian berdua. Atau sekalian aja ke luar negeri ya. Nanti Papa siapin semuanya. Oke ya? Weekend ini. Kok, astagfirullahaladzim, kok uangnya nggak ada ya? Yakin kok ditaruh di sini buat bayar kreditan? Kok nggak ada? Ini pasti Dias yang ambil. Aduh, ya Allah, gimana ya? Pak, saya mohon maaf ya. Saya ternyata nggak punya uang cash. Tadi sepertinya habis dipakai buat uang sakunya Dias. Aduh, gimana sih Bu Dahlia? Saya kan udah nunggu nih. Saya udah kasih kelonggaran. Iya, saya minta maaf. Tapi pasti saya bayar kok, Pak. Tapi jadi hari ini dibayar ya? Insya Allah. Tapi saya mau ngambil uang cash dulu. Iya, bukan apa-apa Bu. Soalnya kalau saya kasih kelonggaran ke Ibu, gak enak sama yang lain Bu. Nanti pada ikutan minta. Iya, Pak. Ya deh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pantasan semangat balik lagi jadi pengajar. Selingkuhannya udah standby ternyata. Raja, stop ya. Aku nggak tahu kalau ada Dimas di sini. Kamu tuh paling pantas dijuluki ratu drama terbaik, Arsy. Udah sana. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Bu Arsy, aku kangen. Iya. Bu Guru, nanti kita ngajar di sini lagi ya Bu. Iya dong. Waalaikumsalam sayang. Gimana hafalannya? Ayo, hafalannya gimana? Insya Allah ya pada bisa ya. Udah pada ngafalin kan? Udah Bu Guru. Nanti Kak Arsy tes satu-satu di dalam ya. Iya Bu. Bu Arsy, itu suami Ibu ya?
Mas Rama. Apa kabar, Mas? Ini gua, Mas. Gua datang ke sini, Mas. Tuan, maaf. Sepertinya Tuan sedang kangen sama almarhum Den Rama ya? Iya, Pak Jamal. Saya rindu sekali sama Rama. Sangat rindu. Iqbal? Om? Om? Om. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, Om. Kita kehilangan Mas Rama, Om. Ya. Semuanya cepat berlalu, kan? Rama udah nggak ada sekarang. Sampai sekarang Om merasa terpukul sekali. Dada ini sesak rasanya. Mengingat kepergian Rama yang tiba-tiba. Aku ngerti banget. Jujur aku juga shock banget ketika aku dengar berita duka ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ini semuanya muridnya Bu Arsy. Iya, Pak. Kenalin, saya Raja. Saya suaminya Bu Arsy. Anak-anak ibu, bentar lagi kan udah mau bel. Kalian masuk dulu ya. Iya, Bu. Sip, ketemu di dalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Anak-anak ibu, bentar lagi kan udah mau bel. Kalian masuk dulu ya. Iya, Bu. Sip, ketemu di dalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.
Raja, aku nggak mau rekan-rekan guru dan anak-anak murid aku ngelihat kita berantem. Saya lagi nggak mau debat sama kamu, Arsy. Tapi saya pengen ngomong satu hal sama kamu. Kamu nggak lebih dari seorang wanita yang... Polisi bilang ke Om, dari hasil CCTV ada orang lain di tempat kejadian. Dan itu lagi diusut. Orang itu lagi dikejar sekarang untuk mengungkap kepastian tentang kecelakaan Rama. Ada orang lain, Om? Orang lain? Di TKP? Ya. Terus Raja tahu soal ini, Om? Raja belum tahu. Tahu karakter Raja kan? Dia temperamen. Dia bisa aja ngambil keputusan sendiri nanti. Om nggak mau itu. Sambil kita tahu kepastiannya, baru kita kasih tahu Raja. Maaf, Om, sebentar. Ada telepon, aku angkat dulu ya. Ya, halo, selamat siang. Sekarang juga ya? Oh iya, ya, baik-baik. Saya segera ke sana. Terima kasih. Om, aku minta maaf. Kayaknya aku harus duluan. Kebetulan hari ini memang hari pertama aku praktek lagi di rumah sakit. Dan direktur rumah sakitnya pengen ketemu sama aku. Apa-apa, yang penting kamu sukses. Tapi ingat, mampir ke rumah dong. Kamu belum ketemu sama Raja kan? Iya, iya. Pasti, Om. Atau Raja aja yang ke tempat praktek kamu sama istrinya. Sekalian cek kesuburan. Iya. Ya mungkin kamu udah tahu dan punya pertanyaan. Kenapa Raja menikahi kekasihnya Rama? Om akan cerita semuanya, tapi nanti. Ya. Siap, Om. Kalau misalkan Raja dan istrinya jadi ke tempat praktek aku, kabarin aja. Ya. Kalau gitu aku pamit ya, Om. Hati-hati, Bang. Jaga diri juga, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa kangen sama kamu, Nak. Aku ngikutin kamu. Astaga, Arsy, aku nggak serendah itu yang kayak kamu pikirin. Emang kebetulan aku lagi lewat sini, aku mau lihat TPA kamu, dan aku tahu kamu kerja di sini. Apa itu salah?
Dimas, kamu kan tahu sendiri, semalam aku berantem sama Raja. Cuma karena Raja nuduh aku itu selingkuh sama... Arsi, aku ini sahabat kamu dari dulu sampai sekarang. Dan itu nggak akan berubah. Jangan gara-gara kamu sekarang udah nikah, apa-apa kamu kaitin sama Raja. Perkara suami kamu nggak suka sama aku. Tantrum kayak anak kecil, nuduh-nuduh yang nggak jelas. Arsi, aku mau tanya sama kamu. Emangnya di antara kita tuh ada apa sih? Apa iya kita selingkuh? Enggak. Bener kan? Emang kita sebatas sahabat, Arsi. Kamu sebagai sahabat aku. Dan aku nggak mau itu berubah. Dimas, aku minta maaf. Aku berubah ya. Kamu tahu sendiri kan kondisinya. Aku udah menikah. Aku udah punya suami. Aku sebagai istri hanya ingin menjaga perasaan suamiku. Iya, aku ngerti, Arsi. Aku sangat mengerti posisi kamu sekarang. Meskipun buat aku ini agak sedikit aneh. Karena pernikahan kamu justru malah jadi penjara kamu. Mutusin tali silaturahmi kamu sama sahabat kamu sendiri. Tapi gak apa-apa, Arsi, aku ngalah. Sebaiknya memang kita gak perlu ketemu lagi. Maafin aku, Dimas. Udah bel tuh. Sebagai ibu guru yang baik, kamu gak boleh terlambat. Iya. Ya udah, aku masuk dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus main cantik buat deketin Arsi. Biar Arsi nggak bete dan malah ngejauhin aku. Maafin aku, Dimas. Sebaiknya memang kita nggak usah ketemu lagi. Karena aku nggak mau Raja terus-terusan nuduh aku selingkuh sama kamu. Maafin Dias ya, Bu. Terpaksa Dias ambil duit Ibu. Soalnya udah lama nggak hangout ke kafe. Ibu kan gampang tinggal minta ke Kak Arsy. Gue kemana ya? Apa gue ke Chillax Cafe aja? Udah lama banget nggak kesana. Cie, mana nih yang katanya tajir melintir? Aduh, ada nenek sihir. Males banget ya jadi bad mood. Apa lo bilang? Lo berani banget ya ngatain temen gue? Kurang ajar banget sih lo. Jadi kalian itu masih belum percaya kalau gue itu emang orang tajir. Maksudnya bukti kalau lo bohong? Atau bukti kalau lo halu gitu? Boro-boro bawa mobil. Yang ada tiap hari diantar jemput pakai motor butut. Apaan sih, orang sebentar lagi jemputan gue juga dateng. Oh ya? Iya. Iya, bercanda. Gue percaya kok mobil lo itu banyak. Tapi bohong. Ya palingan yang ada ojol nggak sih? Aduh, gawat. Ngapain sih lu pakai jemput segala? Bakal habis gue dihina-hina sama para penyihir ini. Kok bengong? Mana mobil lo? Kita mau numpang dong, kan kita mau ngerasain mobilnya yang MM-an itu. Ember kali. Iya. Ya,
mobil gue itu di seberang. Jadi gue duluan ya. Udah datang jemputan gue, bye. Selamat pagi, Bu Rani. Bu Rani nggak apa-apa? Duduk aja dulu, Bu. Iya. Saya ambilkan minum, Bu ya. Ternyata nggak enak banget ya hamil. Bawaannya pusing, mual, lemes. Apa gue harus berobat ke dokter ya? Hai, sayang. Sayang, Hei. Kamu sakit? Kok wajahnya pucat? Kamu kenapa kerja sih? Kan kamu udah tahu kamu sakit. Gini deh, kamu mau aku antar pulang atau mau aku anterin ke rumah sakit? Aku capek sayang, aku capek banget. Iya. Maafin aku ya. Maafin aku udah nempatin kamu sama situasi yang sulit. aku capek sayang. Aku nggak akan sanggup kalau harus nunggu sampai 100 hari. Aku bisa mati karena aku cemburu banget sama Arsy. Iya sayang. Aku ngerti, aku ngerti. Sayang, Iya. gimana kalau kamu pindah aja dari rumah orang tua kamu? Karena kalau kamu masih tinggal sama orang tua kamu, Arsy selamanya nggak akan pernah merasa kayak di neraka. Karena papa kamu pasti akan terus-terusan belain Arsy. Tapi kalau kamu tinggal berdua sama dia pasti akan lebih ngerasa tersiksa dan dia pasti akan nggak kuat terus ceraiin kamu. Takut kehilangan kamu, sayang. Sebetulnya aku sempat berpikiran seperti itu. Dan yang pasti, aku janji dia akan pernah yang namanya ninggalin kamu. Kalau Raja tahu gue hamil anaknya Rama, apa dia akan tetap cinta sama gue?